Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo sepertinya dipermalukan habis-habisan oleh Sylvester Matutina di stasiun TV, teman-teman. Karena Roy Suryo lagi-lagi tidak percaya, tidak yakin dengan hasil laboratorium forensik dari Bareskrim Polri. Aneh juga ya, kira-kira siapa yang bakal dipercaya oleh orang-orang ini, teman-teman? UGM tidak mereka percaya, Lab 4 Polri tidak mereka percaya, KPU tidak mereka percaya, teman-teman Pak Jokowi tidak mereka percaya. Bahkan mungkin ya, ketika malaikat ngomong kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, kayaknya sih mereka mengatakan bahwa itu bohong, itu bukan malaikat, itu iblis itu. Aduh. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman ya, saya ingin memperlihatkan sebuah video dari Bung Ade Armando yang mengatakan bahwa Roy Suryo ini diduga mengalami gangguan kejiwaan. Apakah benar demikian? Karena dari gestur-gestur wajah, cara ketawanya, nyengir-nyengirnya gitu ya kan, ya agak-agak curiga sih. Tapi coba kita dengarkan dulu kata Bung Ade Armando ya. Pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Nah, kira-kira kalian setuju nggak sih teman-teman dengan apa yang disampaikan Bung Ade Armando tadi? Kalau saya sih agak-agak emang curiga gitu ya kan. Karena ya tidak ada yang dia percaya hanya isi kepalanya sendiri, yang dipercaya hanya gerombolannya sendiri. Ya, dia tidak mau menerima pendapat orang lain, dia tidak mau menghormati apa yang dikatakan orang lain. Jadi agak bingung juga dengan Roy Suryo ini, teman-teman. Dan sepertinya selama dia keluar dari Demokrat itu kerjaannya bikin gaduh mulu, teman-teman. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Identik belum tentu asli, masuk akal nggak menurut Anda? Enggak sih, udah pasti itu asli ya. Jadi saya kasih selamat dulu ke Mas Roy. Loh, selamat kenapa dulu nih? Apa ini? Atas ijazah hari ini palsu. Ya kan? Oke. Nah, tetap saya yakin bahwa Mas Roy sampai kapanpun mengatakan ijazah itu palsu. Sampai bahkan setelah putusan pengadilan yang ingkrah. Bukan hanya, tapi kalau kita melihat bahwa tadi Mabes Polri sudah melakukan SP3 Mas Roy. Jadi ini udah final untuk Dumas dari satu bagian TPUA ini udah selesai gitu loh. Udah clear gitu ya. Karena memang udah bahwa gugatannya mereka itu tidak bisa dibawa ke pengadilan gitu loh. Udah SP3. Tapi yang kalau Mas Roy bilang nanti kita buktikan yang di pengadilan di Sleman dan Solo. Ya, kan ada gitu perdata. Hanya persoalannya Mas Roy, pengadilan di Solo ini nanti Mas Roy lihat ya. Kan kita sudah berapa kali sudah ada pengadilan mengenai ijazah palsu Bambang Tri. Itu kalau nggak salah tuh udah 3 kali. Dan semuanya NO atau ditolak. Ya, dan saya berpikir bahwa kejadian yang sama akan terjadi di Solo dan Sleman. Karena apa? Karena mereka nggak punya legal standing gitu loh. Ya bisa aja nanti sama Mabes Polri ditampilkan ulang atau tidak. Tapi itu kan kewenangan penyelidik ya. Kan memang udah sampai, ini kan udah mau di stop SP3 Mas Roy. Udah di stop katanya. Udah di stop kan. Ya, jadi udah selesai. Udah di stop gitu tapi loh. ijazahnya nggak ada. Yang nanti itu ya, yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Betul, itu yang kita tunggu. Ya makanya saya bilang tadi ya kan, saya nggak mau juga Mas Roy nanti saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Waduh. Waduh, mau disiapkan kursi roda. Jadi ingat kasus yang kemarin tuh. Itu pengetahuan dari kampus Ruko itu. Guyon. Terpaksa kan. Ya. Tapi saya S2 loh. Asli loh. Oke, tapi konteksnya begini. Dalam laporan Dumas di TPUA. Mau disiapin kursi roda masih ya ada kan. gugatan perdata yang masih berjalan. Nah, makanya kan kita sepakat. Yang mana spesifiknya dari sekian banyak gugatan itu menurut Anda? Gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. Taufik di Solo. Ya, itu masih jalan. Dan menurut Perma, peraturan MA tahun nomor 1 makanya kan tadi beda lagi Mas Roy ya, dan lain lagi nih si Roy mengatakan bahwa memang benar ada
nanti pengadilan yang membuktikan. Iya. Itu semua orang tahu, Mas. Kita tunggu, Mas. Tapi untuk yang Dumas, Ya. di Mabes Polri, Oke. stop ya. Ya, Nggak, sepakat karena dulu sudah- nggak kita stop ini? Saya nggak berhak menentukan sepakat. Nggak, ini kan udah dikatakan oleh Mabes gitu loh. Nah, ya udah biarin aja, kita denger aja. Ya kan? Mabes sudah mengatakan Ayo ketawa, stop, Roy, ya kan? ketawa, Berarti ketawa. udah clear nih untuk pengaduan masyarakat yang atas nama TPU ASI. Bentar. Ini mukanya Roy Suryo seperti orang yang udah tertekan, teman-teman ya. Seperti orang yang sudah pusing, stres, dan nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Ya sekarang strategi mereka hanya membuat framing tidak percaya dengan lapornya Polri ya kan. Siapa namanya yang sekarang lagi di luar negeri? Siapa namanya itu? Egy Sujana. Jadi ini udah clear loh, Mas Roy. Oke. Jadi kalau saya melihat kan ini ada 4 gugatan atau laporan nih. Ya. Yang inti ya. Yang pertama Mabes Polri, terlapornya adalah Pak Jokowi yang melaporkan TPUA Egy Sujana, SP3, Ya. kan? Nah, terus Sebenarnya yang- salah juga SP3, belum sampai ke penyidikan, kalau SP2 lidik mungkin. Ya, SP2 lidik ya. Jadi intinya terus yang kedua yang Polda Metro Jaya. Aha. Ya kan, Polda Metro Jaya ini yang nanti Mas Roy bersiap-siap nih. Oh iya. Kalau perlu 1 juta pengacara ada di situ ya kan. 1 juta Jangan pengacara ya kan. Saya mau bilang Oh, nggak ada kriminalisasi di situ. Ada lah. Oke. Nggak mungkin lah. Terus yang kedua ya kan, Mas Roy, ada gugatan yang sudah mulai masuk persidangan di Solo dan Sleman. Nah, Ya. kalau saya melihat fakta-fakta hukum dan konstruksi hukum yang ada, menurut saya nih ya, sebagai orang hukum juga, kemungkinan besar itu akan ditolak. Oke. gugatannya. Kemungkinan besar. Oke. Jadi tinggal yang Mas Roy ini, yang, Mas? Mas mereka kalau Ya. mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru- tahun berapa? Sorry. Justru bentar ijazahnya dulu. keluarin Nggak dulu. bisa, nggak bisa Mas itu Iya. memfitnah orang. Nggak ya. fitnah, nggak ada. Oh fitnah ini, makanya Nggak, Anda nanti nggak kena fitnah. loh ya. 310, 311 itu kena itu. berarti laporan pencemaran nama baik masuk Oh iya menurut masuk Anda? ini, Oke. masuk nggak ada obat. Ini hukum yang akan Nggak ada obat ya kan. Tunggu saja, Ya? tunggu saja. di Oh mana enggak, ini fitnahnya. mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Karena ini udah jelas. Terus Mas ya kan, jadi kalau belum pegang ya kan, terus Anda ini mau ngomong alih apa sama respon itu, orang nggak akan percaya Mas. Ya ini Betul. juga Karena Anda nggak bukan ditampilkan, nggak institusi ditampilkan resmi, ijazahnya. ya, bukan institusi Memang resmi, kami independen, bukan Mas. ahli resmi yang ditunjuk oleh negara. Enggak. Betul. Itu betul. Mereka ini bukan ahli resmi. Siapa sih yang mengakui mereka ini ahli? Siapa sih yang mengakui mereka ini pakar, teman-teman? Perasaan nggak ada deh. Perasaan mereka sendiri yang mengatakan diri mereka ahli deh. Iya kan? Nggak ada yang mengakui mereka kan? Lembaga mana yang mengakui mereka ahli? Asosiasi mana yang mengakui kalau mereka ini ahli? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada sama sekali. Cuma ujuk-ujuk dia mengatakan saya ahli ini, saya pakar ini, digital forensik lah. Pengakuan itu dari orang, Bung, bukan mengakui diri sendiri, Roy. Aduh. Ini independen, Gitu loh. independen nggak? Kita ilmuwan yang independen. Itu sama Ilmuwan aja Anda independen, membangun ya narasi kan? dan memfitnah orang. Tidak, gitu sama sekali loh. nggak, jauh lah. Kecuali Anda itu Ya, udah nggak pegang nih framing. bukti ya, bukti. Oh ini bukti ijazahnya yang palsu. Ya, skripsinya saya kan? udah pegang. Ya kan? Terus yang kedua, siapa yang Skripsinya jelas. memalsukan? Terus Nggak tahun ada. berapa? Saya Skripsinya tanya nggak ada. sekarang, yang Ya. memalsukan siapa? Ya, Oke, makanya skripsinya Nggak, udah yang jelas. memalsukan siapa? Loh, itu harus diteliti. Terus Makanya tahun polisi berapa yang harus. memalsukan? Ya, Lah, tadi kan polisi sudah mengatakan bahwa skripsinya identik gitu ya kan? Asli gitu, kok si Roy mengatakan nggak asli. Nah ini nih orang yang mulai panik begini, teman-teman. Makanya polisi harus Anda clear. sendiri aja nggak bisa Ada, memastikan ada nanti. itu. Nanti ada tapi kalau Anda jalan, iya. membunuh karakter orang Nggak, dan menuduh nggak ada yang dibunuh. orang itu Nggak ada yang dibunuh. ijazahnya palsu. Ini Oke. ilmu pengetahuan justru dimatikan Ilmu dengan pengetahuan narasi-narasi apa? dengan ilmu pengetahuan, Mas. Orang Barreskrim sudah menyatakan ijazah ini asli kok. Ya kalau clear. seperti itu masa masyarakat percaya sih? Ya, percayalah. Enggak. Percayalah, kita percaya Barreskrim. Loh, mereka ini nggak percaya Barreskrim ya? Tapi coba kalian komen di bawah, teman-teman. Siapa yang kesel lihat orang ini, teman-teman? Siapa yang kesel lihat orang ini nih? Itu hak publik ya, dengan kebebasan informasi publik, ada undang-undangnya 14 tahun 2008. Kemudian yang paling penting lagi, simple sekali lagi, yang membuat ribut itu kan karena tidak ditunjukkan dari awal. Ibu Megawati aja udah dari awal juga itu termasuk yang public figure yang waras ya gitu. Jadi tunjukkan kalau ada ijazahnya, ya udah tunjukkan aja. Oh Selesai. tidak boleh, nggak ada Iyalah. satu undang-undang pun di Republik ini kepada masyarakat biasa seperti Pak Jokowi
untuk menunjukkan hal-hal pribadinya, Mas. Nggak ada, Mas. Itu bukan hal pribadi. Oh, nggak ada, nggak. Ini Oh, nggak bisa dong. Iyalah. Ya kan sekarang KTP aku minta ijazah, Mas. Boleh tak kasih? KTP. Tak tunjukkan. Oh, KTP masuk data pribadi karena ada kakinya. Terus Lain. sertifikat. Nggak ngerti. Nggak bisa. Nggak bisa beda. Sebelum Ini orang yang ngerti hukum, tapi so tahu. Roy. Kita tahu Nggak bisa, Mas. undang-undang Kita ketentuan coba. peraturan Nggak ada, publik. makanya. Lain. Katanya keterbuangan informasi ya kan, terus nyuruh orang untuk nunjukin ijazahnya ke depan publik, sedangkan Pak Susno II aja sudah mengatakan ya hukum di Indonesia itu tidak seperti itu, nyuruh orang buat nampakin ijazahnya ke publik itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ini framing orang ini bahaya, teman-teman. Untuk pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro itu baru tahap penyelidikan, belum gelar perkara, belum penyidikan, belum dikirim ke kejaksaan. Jadi itu kan baru dugaan Mas Roy. Tapi pasalnya ditulis, Pak. Enggak. Jadi itu kan nanti kan fixnya ketika sudah P21 dikirim ke kejaksaan gitu loh. Kalau sekarang ini kan masih sangat prematur. Kalau aku lihat dari media nih ya kan, mereka bilang Mas Roy sudah nggak ada celah nih. Kalau ini media nih ya kan, nggak ada celah lagi untuk menuding ijazah palsu. Makanya ke Komnas HAM meminta perlindungan. Kalau aku baca di sini nih ya, bukan dari saya loh Mas Roy. Jadi minta menurut perlindungan saya, ya kan? alasan-alasan yang dibangun Mas Roy dan kawan-kawan sampai bilang ada kriminalisasi, terus ada Pak Jokowi melaporkan rakyatnya gitu kan, si Abraham Samad, terus Pak Petrus Celestinus sahabat saya mengatakan ini nggak usah lanjut gitu loh. Menurut saya ya harusnya hadapin aja, nggak usah bias kemana-mana ya kan, hadapin aja gitu loh. Pokok perkaranya, pokok materinya apa gitu loh ya kan. Jadi kita nggak perlu lagi mencari hal-hal yang di luar ini menurut saya ya kan. Itu Mas Roy. Jadi kalau menurut Anda dengan sudah dibilang tidak ada unsur pidana dari laporan TPUA ke Barreskrim dan tapi masih ada gugatan perdata di beberapa tempat, menurut Anda muara ujungnya bakal kemana nih kasus? Kalau yang gugatan di PN Solo dan PN Sleman, menurut saya akan berakhir dengan ditolak ya, atau NO. Karena yang kita Solo udah ya, melihat bahwa mereka nggak ya, punya legal standing. Terus yang kedua, sudah beberapa kali juga, sudah 3 kali ada gugatan mengenai ijazah palsu itu. Kalau nggak salah di PN Jakarta Pusat, terus di Solo juga, sama di Petun. Itu 3-3-nya itu yang satu mereka tarik mundur. Yang duanya NO juga, gitu. Jadi ini kita melihat yang lalu dan yang sekarang, saya nggak tahu lagi bukti baru apa yang akan mereka ajukan, novum baru apa gitu loh. Kalau menurut saya sih nggak ada. Jadi kembali lagi, kalau saya melihat ini, yang harusnya sebagai sahabat, saya boleh mengatakan Mas Roy harus fokus yang mereka dilaporkan. Karena kalau yang di Solo, kemungkinan Mas Roy nggak ikut ya sama teman. Termasuk yang di Barreskrim ini Mas Roy nggak ada. Nggak apa-apa. Selalu gitu dia tuh. Bos ini bagian ngoceh. Ya ngoceh mulu dia memang. Ya ada celah tuh, yakin. Ya tunggu saja ya, nggak apa-apa. Kerjanya emang cuma ngoceh. Sahabat saya ini kan nanti NO, ya kita tunggu saja. Kalau memang kemudian benar-benar NO, ya hebat, dia udah meramalkan atau bahkan ikut ngatur supaya NO gitu. Siapa saya? Ketawa Roy, ketawa sebelum masuk prodeo ya kan. Kalau Mas Roy kan orang yang hebat ini ya kan. Gitu. Jadi gini, yang tahu semua hal. Ya kan? Tapi artinya gini. Semakin ada nanti apakah bukti baru itu bisa ada. Ya bisa jadi seperti dulu kasus misalnya gubernur di Sumatera Utara, ya kan? Lewat proses bupati, tapi tiba-tiba ketika gubernur pada saatnya akan terbukti. Ini pun saya juga percaya pada saatnya juga akan terbukti. Gitu loh. Karena seperti apa? Seperti tiba-tiba di ujung tiba-tiba kita bicara, ya saya harus bilang, tiba-tiba ada seorang yang sangat jujur, seorang yang namanya Pak Kasmujo, yang dulu disebut-sebut dosen pembimbing skripsi, terus diralat, dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujonya bilang, saya bukan dosen pembimbing skripsi dan saya masih asdos. Ya kayak gitulah. Nanti akan ada. Saya sih kalau Mas kembali mau itu, saya ada bawa sedikit bukti ya. Mas Suryo Roy bilang Pak Dumatno itu. Ini Pak Dumatno ini adalah foto yang ini. Sedangkan Pak Dumatno ini adalah boleh tunjukin kamera Bang. Ponaannya Pak Jokowi ya. Beda usianya, kalau Pak Jokowi lulus tahun 85, Pak Dumatno ini kelahiran 77 ya Mas. Juli 77. Berarti usianya baru 8 tahun. Jadi kalau dipalsukan tahun 85. Nah, dipalsukannya nggak tahun 85. Oke, tahun berapa? Iya. Ada nanti
nanti pada buktinya. Nah, jadi Dutmatno ini kalau tahun Cari. 85 berarti kecil. usianya baru 8 tahun. Setuju. Makanya ini kan sangat, makanya Mas Roy dan kawan-kawan itu menarasikan bahwa pakar segala macam termasuk Pakar segala Rismon, macam, ya kan? kenapa hal yang kecil ini aja Anda semua ini salah? Oke. Enggak salah. Oke. Enggak Ya. salah. Insya Allah itu enggak. So dengan tadi Anda masih bersikeras Salah ya, itu. tambah lagi Pak Orang Jokowi cuma berharap ini bisa replikasi lanjut kok kasusnya mereka ke mainnya. pengadilan. Anda berharap ini Ya memang elah. lanjut ke proses pengadilan itu atau Kita tunggu ada saja. ruang untuk coba berdamai? Kalau dari kami nggak ada. Satu lagi yang penting ya. Apa? Tidak ada dan jangan diplesetkan. Katanya ada upaya kami damai dan minta maaf gitu. Insya Allah tidak. Ya. Lah, terus yang Kagame Cirebon itu gimana? Bukannya Anda ketemu dengan Kagame Cirebon dulu, terus Kagame Cirebon yang melayangkan yang menjadi penengah antara Anda dengan Pak Jokowi. Kita memang harus sampaikan dengan detail dan kalaupun ini belum terbukti sekarang, saya percaya Ya udah, kita di kelak salaman ya, kemudian berarti. hari, ya gitu. Lanjut Kita terus, apa dulu? salaman Lanjut dulu. terus. Salaman apa dulu nih? Karena gini, Maknanya apa dulu karena nih? gini Bang, Maknanya supaya terus, gitu loh. saya pernah bicara Mas Roy waktu itu abis di LC ya, benar ya Mas Iya. Roy, ini ada orangnya. Oke. Saya bilang Mas Roy ngapain sih? Maaf nih, saya bilang Mas Roy Ya. kan udah tua, ini kan nanti menjerat Mas Roy, bener kan? Udah tua ya Ngapain kan? sih kita damai-damai Enggak, aja? ini- Sorry, ini sebentar, untuk aku publik. selesaikan Ya, dulu, silakan, baru Mas Roy. silakan. Saya bilang kita nih sebagai anak bangsa merah putih, ya kan, kita damai-damai aja. Nanti saya ngomong sama teman-teman dan Pak Jokowi. Saya pernah ngomong kayak gitu. Terus Mas Roy cengar-cengir, Cengar-cengir ya, dengan gaya khasnya ya kan? Ya kan itu kan Demi udah. Republik ini, demi kebenaran dan kejujuran, Waduh. Demi Republik ini, demi kebenaran, demi kejujuran. Kalian percaya nggak sih kalau ini yang dilakukan Roy Suryo demi kebenaran, demi kejujuran? Kalau memang demi kebenaran, demi kejujuran, ya kenapa dia nggak percaya sama semua orang gitu? Kenapa yang dipercaya hanya otaknya sendiri dan kawan-kawannya sendiri, teman-teman? Kan ini aneh, masa iya sih? Aduh. Saya tuh bingung lihat orang-orang ini, teman-teman, bingung banget loh. Tapi tadi ya Bung Sylvester sudah mewakili kita semua ngomong ke Roy Suryo kalau nanti disiapin kursi roda dan diingatkan ke Roy Suryo siapin 1 juta pengacara. 1 juta pengacara ya kan, aduh kasihan banget Roy Suryo disuruh siapin 1 juta pengacara buat apa ya kan, aduh. Tapi ya saya kepikiran terus loh apa yang dikatakan oleh Bung Ade Armando. Apa benar Roy Suryo ini mengidap penyakit kejiwaan, teman-teman? Hah? Apa benar gitu? Saya jadi kepikiran terus loh. Kok iya sih, masa iya sih? Karena ya kalau kita baca-baca ya, ayahanda dari Roy Suryo ini kan juga kalau nggak salah spesialis kejiwaan atau apa gitu, teman-teman. Yang jelas dia studinya itu, keilmuannya itu kejiwaan, teman-teman. Dan ya apakah ada hubungannya ya? Saya kurang tahu, teman-teman ya. Silahkan Anda yang menganalisis, Anda yang menilai, dan Anda yang menyimpulkan sendiri gitu. Tapi ya adalah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita jangan terlalu jauh ngomongin, nanti kepleset. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.